Pak Huo, Tuan Muda sedang menunggu Anda. Terima kasih kerja keras Anda. Dasar buta tolol, berani-beraninya kau menghalangi jalan Buddha Shangjing kita, Pak Huo. Maaf, aku tidak sengaja. Bisa bangun? Ya, Keluarga Huo tidak butuh orang kasar seperti ini. Iya, Pak Huo. Saya tidak akan berani lagi. Mohon ampun, saya tidak akan berani lagi, Pak Huo. Hei kak, kamu di mana sekarang? Kali ini aku sudah membawakanmu beberapa wanita cantik, pasti ada satu yang cocok denganmu. Ganti baju. Biarkan mereka semua bubar. Jangan kak, nenek setiap hari mengeluh kalau kakak nggak tertarik sama perempuan, dia bahkan belum pernah lihat wajah istri cucunya. Lebih baik daripada punya banyak wanita di sekitarmu. Lagi pula, keluarga kita terkena kutukan keluarga. Kita tidak akan pernah bisa punya keturunan. Jadi kenapa nggak nikmati hidup selagi bisa? Pernah nggak kamu kepikiran cari cewek buat bersenang-senang? Perasaan bukan mainan. Putri akhirnya datang. Hei kak, aku ada urusan, harus tutup telepon dulu. Jangan main trik membosankan seperti itu. Teska nggak seru. Tuan Muda Rian, kamu dan kakakmu, meskipun kalian kembar, kepribadian kalian sangat berbeda. Wibawanya begitu kuat, sehingga kami bahkan tidak berani bicara. Lihat betapa penakutnya kamu, ayo. Ayolah. Itu Putri, kan? Dia datang untukmu. Ada apa dengan tatapan matamu itu? Si playboy beneran jatuh cinta ya? Nggak mungkin, ayo minum. maaf. Putri, kenapa kamu datang ke tempat seperti ini untuk mencariku? Bagaimana kamu tega menawarkan dirimu padaku? Rian, aku mau pinjam 200.000 darimu. Baik. Ada 500.000 di kartu ini. $10.000 per botol yang kamu minum. Minumlah. Minum. Aku tidak mau uang ini lagi. Maaf, permisi. Hei. Kau pikir kau bisa masuk ke wilayah Tuan Muda Huo dan pergi sesuka hati? Hari ini kamu minum ini, tidak ada alasan. Tidak. Minum. 1 gelas saja, kau akan baik-baik saja. Oh. Tidak mau lagi. Jarang teman-temanku lagi punya mood. Bersenang-senanglah dengan mereka. Ayolah minum terus. Tidak. Rian, Katakan padaku, gadis seperti apa yang benar-benar kamu suka? Aku. Tahi lalat di ujung hidungnya. Seseorang yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. tolong aku.
Aku merasa sangat buruk, Rian. Mana penawarnya? Aku tidak tahu. Rian, Kita putus. Kau wanita adikku. Putus juga enggak apa. Tapi malam ini, aku bantu kamu. Rian, Lihat baik-baik, aku bukan Rian. Aku bikin kamu enak. tunggu sebentar. Jangan khawatir. Aku mandul, kamu nggak akan hamil. Selamat, ibu hamil 8 minggu, kembar 3. Jangan khawatir. Aku mandul, kamu nggak akan hamil. Kualitas sperma yang sangat baik. Jika kualitas keturunan benar-benar baik, kami tidak akan berakhir tanpa satu anak pun. Mungkinkah kutukan keluarga itu benar-benar nyata? Bukannya nenek buta. Maaf. Gu Qiangqian. Tidak. Kenapa dia lari? awalnya saya pikir keluarga Huo kita tuh hanya punya anak laki-laki selama 10 generasi. Akhirnya surga menunjukkan belas kasihan memberkati keluarga Huo kita dengan sepasang kembar. Tapi kalian berdua sampai sekarang masih belum membuatku menggendong cicit. Nenek minum teh dulu. Kapan aku bisa minum teh dari istri cucuku? Nenek, jangan mikir soal itu. Dokter bilang tubuh kami sehat-sehat saja. Kalau kami tidak punya anak, pasti itu kutukan 100 tahun. Kalau tidak percaya, lihat. Surga sudah membuka matanya memberkati keluarga Huo kita dengan kembar 3. Kembar 3. Hamil 8 minggu. Subjek uji tripletnya adalah Gu Qiangqian. Mustahil. Katakan namamu. Kian. Gu Qiangqian. Kak Gu Qiangqian hamil. Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu kenal dia. Pernah ketemu? Dasar anak nakal. Kamu sembunyikan kejutan besar begini tanpa bilang padaku. Kapan kamu membawa pulang calon istri cucuku? Nenek dia bukan calon istri cucumu. Kalau begitu dia pacarmu atau bukan? Iya, tapi anak ini... Dasar anak nakal. Kamu main-main di luar itu urusan lain, tapi keturunan keluarga Huo tidak boleh dibiarkan terlantar di luar. Kalau kamu tidak bawa pulang calon istri cucuku, jangan pulang. Tidak, Nenek. Dan kamu, berhenti selalu memasang wajah keras itu. Bagaimana kalau kamu menakuti calon istri cucuku? Perempuan tidak bermoral, tidak layak mendapat perhatian keluarga Huo. Jangan.
Kau sangat menghargainya barang yang dia berikan padamu. Bos Liu, Terima kasih sudah membantuku kali ini. Aku akan mengembalikan uangnya. Apa yang terjadi tadi malam itu kecelakaan. Aku tidak akan merepotkanmu. Kita putus saja. Kamu jago main susah. Wanita ini, apakah dia sesederhana yang terlihat? Persetan kau, Gu Qianqian, anak haram siapa yang kau kandung? Gu Qianqian, kemari. Perempuan sialan, berani kau lari? Maaf anak-anak. Aku tidak bisa membiarkan orang gila itu tahu kalian ada. Setelah ibu dapat rumah kembali, aku harus bilang selamat tinggal. apa yang kau teriakan? Kau melolong seperti kucing birahi. Dasar anak sialan mau bunuh aku ya? Kalian menguasai rumahku itu satu hal. Kenapa kalian juga harus ganti kuncinya? Rumahmu? Omong kosong, ibumu sudah mentransfer rumah itu padaku. Sekarang milikku, semua milikku. Itu jelas peninggalan kakek. Ibuku tidak akan pernah lakukan itu. Cukup pertengkaran ini, ada apa dengan keributan ini? Lihat baik-baik. Ini adalah cap tangan ibumu yang berumur pendek sendiri, ditekan olehnya. Kau memanfaatkan koma ibuku untuk memeras dan mengancam. Kontrak ini tidak sah. Tertulis hitam di atas putih, jelas sekali. Kamu mau mundur sekarang? Baik, bawa 2 juta rupiah untuk tukar. Kalau gitu, rumah ini jadi milikku. Kenapa aku harus bertukar denganmu? Kalau kamu benar-benar menolak pergi, aku terpaksa menelepon polisi. Astaga, dasar anak tidak tahu terima kasih. Sekarang kamu sudah pandai memanggil polisi? Masuk sini, cepat masuk. Anak sialan, hari ini aku akan mewakili ibumu dan memberimu pelajaran yang baik, biar kamu tahu apa itu bakti. Kamu memanfaatkan keadaan koma ibuku untuk memeras dan mengancam. Aku tidak punya saudara sepertimu. Anak sialan, kamu sekarang sudah pintar bicara ya. Oh, hari ini aku akan pukul kamu sampai mati, sumpah. Gadis kecil ini cukup cantik. Kalau wajahnya sampai tergores, harganya jadi turun. Ah, maksudmu? Benar. Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Dengar ya Pak Liu di sebelah masih lajang. Ibumu juga sudah tidak punya banyak hari lagi. Hari ini, sebagai bibimu, aku yang menentukan. Kamu akan tinggal dengan Bos Liu. Mulai sekarang, kamu akan makan enak dan minum enak, dan hidup enak sebagai nyonya kaya. Benar sekali, Bos Liu sangat dermawan. Uang mahar ini anggap saja hadiah pernikahan untuk kakakmu. Aku tidak akan pernah menikah dengan orang cacat mesum itu. Jangan kira aku tidak tahu. Umurnya hampir 50 tahun, dan dia sudah menyiksa 4 istri sampai mati. Hari ini kamu tidak punya suara. Bahkan jika aku harus mengikatmu, aku akan mengantarmu ke Bos Liu. Lepaskan aku. Aku hamil. Anak sialan. Sama seperti ibumu yang tidak tahu malu garis keturunan busuk yang sama, belum juga menikah, udah hamil duluan. Kamu menyedihkan. Bilang padaku kalau Bos Liu tahu. Kamu mengantarkan untuknya seorang wanita hamil. Menurutmu, mereka akan memperlakukanmu bagaimana? Hari ini, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk menggugurkan bajingan kecil ini dan tetap mengantarkanmu ke Bos Liu. Benar. Kalian berdua bajingan kecil, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian berdua bajingan tidak berperasaan, lepaskan aku.
masih mencari seseorang untuk menyelamatkanmu, mimpi saja. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi saat ini. Sekarang, segera, saat ini juga cari tahu untukku di mana Putri dan sekalian periksa 2,5 bulan yang lalu siapa bajingan yang dia tiduri. Putri berani selingkuh di belakangku, kamu celaka. Pak Adrian, Bicara. ini rekaman pengawasan dari bar malam itu, video pengawasan Nona Putri dibius oleh teman tuan muda Rian dibius. Akhirnya pingsan dan lari keluar dan menabrak Bapak. Ini informasi dasar Nona Putri dia pergi menemui tuan muda Rian untuk mengumpulkan uang untuk biaya operasi ibunya. Malam itu dia dipaksa. Tolong, seseorang mau menyakiti anakku, tolong. Mengirimmu ke Bos Liu itu demi kebaikanmu sendiri, dan dia tidak menghargainya. Tepat. Membuat keributan biar semua orang tahu. Aku bilang, aku akan menggugurkan bayimu, lalu menjualmu ke klub, di mana kamu akan digilir semua orang. Kau mengerti? Semuanya datang dan bantu kami, cari keadilan untuk kami. Adikku yang malang masih terbaring di rumah sakit dalam koma. Dan gadis liar ini kabur, tidur dengan laki-laki, dan membuat dirinya hamil. Oh saudariku tersayang, hari ini aku akan melakukannya untukmu dan menghukum aib keluarga ini. Dia biasanya kelihatan sangat baik dan patuh, tak pernah kukira dia bisa melakukan hal seperti ini. Kau benar. Tepat, gadis muda sekarang tidak punya harga diri, belum menikah saja, sudah tidur dengan siapa saja. Beberapa gadis muda kelihatan polos di permukaan, tapi di belakang benar-benar jalang. Lihat dia mungkin bahkan tidak tahu anak haram siapa yang dikandungnya. Bayiku dia bukan anak haram. Dia bukan anak haram, dia punya ayah. Jalang sepertimu. Laki-laki yang kau cari pasti bukan orang baik. Dia mungkin berusaha menjauh sejauh mungkin dari jalang putus asa sepertimu sebisanya. Tidak, dia tidak akan. Huasiu tidak akan melakukan itu. Huasiu adalah tuan muda kedua keluarga Huo. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Jalang sepertimu bisa merayu tuan muda Huo dan mengandung anak tuan muda Huo. Kau bermimpi. Nak, jangan buang kata-kata padanya. Untuk apa repot pergi ke rumah sakit hari ini? Pukul dia, pukul sampai bayinya keluar. Bos Liu tetap akan menikahinya, dia tetap akan mengambilnya. Baik. Beri dia pelajaran. Tidak. Hei nak, anaknya kabur, cepat kejar dia. Hai Putri. Hei Rian, tolong aku. Selamat siang, Pak Adrian. Selamatkan Nyonya muda. Ya, Cepat. Tolong. Masih berani melapor ya? Biarkan aku lihat apakah pria itu akan datang menyelamatkanmu. Jika Rian tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Rian, tuan muda kedua, adalah playboy paling terkenal di Xiangjing. Hanya kamu yang tidak tahu malu terus mendekatinya, dia hanya menganggapmu sebagai mainan untuk hiburan dan kamu benar-benar menganggapnya serius. Pukul dia, pukul sampai dia keguguran, sampai dia patuh. Rian, maukah kau datang menyelamatkanku? Anak di perutku ini miliknya. Dia pasti akan datang. Kalau tuan muda Rian bisa datang menyelamatkanmu, aku akan lompat dari atap gedung ini dan melompat turun. Kalau dia benar-benar bisa datang, aku akan makan seluruh plester dinding gedung ini habis. Kakak laki-laki tuan muda Rian yang memegang kendali grup Huo, tokoh paling berkuasa di Xiangjing, Buddha hidup berwajah dingin. Sundal sepertimu yang sudah ditunggangi ribuan pria, kau pikir kakaknya akan membiarkanmu masuk ke pintu keluarga Huo? Jangan banyak omong, pukul dia. Nak. Bayiku. Kau sangat peduli dengan anak sialan di perutmu itu. Kalau begitu, hari ini kau dan anak sialan itu bisa masuk neraka bersama. Tidak. Siapa yang berani menyentuh istriku, Nyonya keluarga Huo?
Buat mereka membayar 1.000 kali lipat, 10.000 kali lipat atas luka yang mereka timpakan pada istriku. Baik, Dia membelaku, seseorang yang begitu lembut. Mungkinkah dia benar-benar Rian? Kenapa aku tidak pernah merasakan perasaan seperti ini? Debaran jantung untuknya sebelumnya. Putri, kau salah orang. Turun dari kakakku. Kau kakaknya Rian. Kalau begitu orang malam itu... Putri, turun dari kakakku. Kak, dia tidak merepotkanmu, kan? Rian sudah gila, dan sekarang aku juga memprovokasi Adrian. Aku tidak tahu bagaimana mereka berdua akan menyiksaku. Tidak ada masalah sama sekali nenek menyuruhku menyelamatkan seseorang, tapi sepertinya dia salah orang. Dia sepertinya tidak ingin mempermainkanku. Nona Putri, apakah kamu perlu aku mengantarmu ke rumah sakit? Hei kak, itu tidak pantas kan? Putri adalah pacarku. Bagaimana mungkin aku merepotkanmu dengan itu? Katakan padaku malam itu di bar, kamu pergi kemana? Kemana aku pergi? Kamu tidak tahu. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi malam itu. Tapi jelas. Mungkinkah orang malam itu? Baiklah, kamu sudah belajar menyimpan rahasia sekarang. Putri. Yang perlu kamu katakan padaku, hanyalah kakakku yang mana yang menjadi ayah dari anakmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Malam itu aku tidak pergi kemanapun. Kamu pikir aku akan percaya padamu malam itu? Jika aku tidak kembali ke Puri untuk menemui kakakku, kamu pikir kamu punya kesempatan untuk berkencan dengan pria lain? Puri Adrian ada di Puri malam itu. Lalu siapa orang malam itu? Pak Adrian Nona Putri, dia... Biarkan dia dan Ayu berpisah dengan bersih, itu yang terbaik. Di mana penawarnya? Aku tidak tahu. Rian, kita putus. Serahkan detailnya. Aku mengambil alih perusahaan tempat Nona Putri bekerja. Ya, Rian, kita putus. Disinilah semuanya berakhir. Ini kartu bank yang kamu berikan padaku. Aku mengembalikannya padamu. Aku tidak berutang apapun padamu sekarang. Putri, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tanpa aku, kamu pikir kamu siapa? Adrian, Sepertinya kali ini aku tidak akan salah mengira kamu sebagai orang lain. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Bisakah kamu bangun? dia sangat baik padaku. Apa karena dia melihatku sebagai pacar adik laki-lakinya? Pak Adrian. Belajar hal-hal ini sekarang, bukankah terlalu cepat? Buku mengatakan bukan hanya anaknya, ibu anak itu juga perlu perawatan yang baik. Nona Putri, bagaimanapun juga, pacar tuan muda kedua secara nama saja. Mereka sudah putus. Dia hanya bisa menjadi istriku. Cari tim perawatan terbaik, jaga istriku dan ibu mertuaku dengan baik. Ya, istri Anda saat ini di grup dalam status belajar dan bekerja paruh waktu, belum menjadi karyawan tetap. Berikan dia pekerjaan termudah, proses pengangkatannya sebagai karyawan tetap secara normal. Anda baru saja mengambil alih grup, menunjukkan pilih kasih seperti itu pada istri Anda. Saya khawatir itu akan menyebabkan ketidakpuasan di antara karyawan lain. Istriku bukan seseorang yang bisa digosipkan orang lain keluar. Baik,
Aku baru putus dengan Rian, dan langsung dapat kontrak karyawan tetap. Apa ini semacam kompensasi untukku? Sekretaris Eksekutif Presiden, 200.000 per bulan. Dengan begini aku bisa lebih cepat mengumpulkan uang untuk operasi ibuku. Bahkan pekerja paruh waktu bisa jadi karyawan tetap. Jangan bilang ini bukan karena tidur dengan bos. Kalau dia tidak tahu malu untuk naik ke tempat tidur Rian, bagaimana dia bisa dapat kesempatan seperti itu? Aku sudah putus dengan Rian. Bisakah kalian berhenti memfitnahku? Pura-pura polos dan sok suci betapa konyolnya. Antarkan kopi panas ke kantor presiden, tumpah setetes pun. Aku akan potong setengah gajimu. Mungkinkah itu, Adrian? Pak Presiden, kopi yang Bapak minta. Putri, Kenapa, Bapak? Lalu siapa yang kamu harapkan? kopinya tumpah. Bersihkan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ada apa? Sekarang kamu hamil? Masih sok sombong? Rian, kita sudah putus. Siapa yang mengizinkan kamu putus denganku? Aku akan memberikanmu sejumlah uang. Gugurkan anak itu. Kamu tidak berhak menggugurkan anakku. Kalau kamu tidak mau mati bersama anak sialan itu, coba saja. Rian, kita sudah putus. Kumohon, tolong lepaskan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Tolong, aku mohon. Sudah kubilang, aku tidak suka orang lain menyentuh barangku. Keluar. Kak, jangan marah. Keluar. Kopimu enak sekali. Kamu tidak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Ayo. Tunggu aku sebentar. Nyonya sedang hamil dan mudah cedera, jadi aku siapkan obat lebih banyak. Jadi dia punya kekasih rupanya. Dan dengan statusku, bagaimana mungkin aku layak untuknya? Aneh kenapa aku merasa kecewa. Ayo. Tidak perlu, aku tidak butuh obat. Hei. Mungkin aku terlalu tergesa-gesa. Apa aku membuatnya lari? Mulai sekarang kamu duduk di sini. Apapun yang dibutuhkan Pak Adrian, kamu harus segera merespons. Paham? Siap. Pak Adrian sudah menjaga kesuciannya selama bertahun-tahun. Aku sarankan kamu jangan punya pikiran yang tidak pantas terhadap Pak Adrian. Wanita terakhir yang mencoba naik ke ranjang Pak Adrian sudah diusir dari Shangjing. Ya. Juga. Bawa barang-barang ini dan antar ke Tuan Muda Rian. Jika kamu membuat Tuan Muda Rian tidak senang, kamu juga tidak akan dapat gaji. Di mana dia? Putri pergi mengantar barang ke Tuan Muda Rian. Orang-orangku, tidak ada yang berhak memerintah. Hal semacam ini. Aku tidak ingin melihatnya terjadi lagi. Ya, paham. Hujannya deras sekali. Apa trik baru lagi yang Rian coba gunakan untuk menyiksaku kali ini? Bukankah penghinaan yang dia berikan padaku belum cukup? Presiden Adrian kemampuan grup jauh untuk go public semua berkat dukungan Anda, Presiden Adrian. Saya telah menyiapkan jamuan perayaan di Hotel Jiangzhou lusa. Mohon kehadiran Anda, Presiden Adrian, untuk Anda. Ayo, Presiden Adrian, biarkan saya bersulang untuk Anda. Ayo, silakan. Presiden Adrian. Barang yang Anda minta. Ini dia, sudah selesai. Rian akan mencari alasan lain untuk mempermalukanku.
Semuanya. Maaf saya ada urusan pribadi, mohon permisi. Tidak masalah, Presiden Adrian. Silakan urus urusan Anda. Ayo. Maaf. Aku di sini mau bertemu Rian. Keringkan rambutmu dulu, kemarilah. Kenapa kamu memancing Putri ke sini? Dia cuma siswi miskin. Apa pantas dia bersamamu? Aku cuma ingin merundung dan menghancurkannya. Lucu sekali, berani-beraninya menantang kakak iparmu. Maafkan aku. Sayang, aku tahu aku salah. Karena sadar salah, terimalah hukumanmu. Saat Putri tiba nanti, menangislah yang cantik. Putri, sudah cukup dengar kan? Orang yang tidak setia dalam cinta, apa bedanya mereka dengan sampah? Teratai merah. Ingatanku tidak salah. Pria malam itu memang kamu. Butuh waktu selama itu untuk sadar. Lalu istri yang kamu sebutkan. Istriku. Hanya kamu. Pak Adrian, sebenarnya hari itu Rian dan aku tidak pernah putus. Jadi, aku bisa dianggap. Kamu tidak bermaksud begitu. Bagaimana bisa kamu seperti dia? Apa aku tidak? Tentu tidak. Aku benar-benar memahamimu. Bukankah kamu Buddha hidup berwajah dingin dari Shangjing? Bagaimana kamu bisa begitu pandai merayu orang? Rian sedang bersenang-senang di luar Putri, kita tidak bisa diam saja. Aku masih hamil. Malam ini kamu ingin aku lakukan apa? Gunakan apa yang kau berikan, tidak akan terjadi apa-apa. Aku di sini. Jangan takut. Putri, kamu di mana? Kamu sedang apa? Menurutmu dia sedang apa? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mencuri dariku, Huasiu. Qian, aku tidak memaksamu untuk memilih. Kamu sudah mencoba yang lebih baik. Kenapa kembali memungut sampah? Lagi pula, kamu sedang mengandung anak kita, aku jauh lebih baik darinya. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu mirip pendeta yang dingin dan tidak bisa didekati. Kok bisa kamu bilang kata-kata tidak tahu malu? Tutup mulutmu, percayalah, aku akan suruh kakakku mencabut lidahmu dan memotong kakimu. Baik, coba saja. Baiklah. Sekarang sudah tidak apa-apa, ayo. Baiklah. Kamu sudah bangun. Sarapan sudah di meja. Terima kasih tadi malam. Pak Ho, kami masih ada yang harus dilakukan, kami akan berangkat sekarang. Garis besar rapat akan dikirimkan oleh anak buah saya nanti. Dia tidak seperti Huosiu yang meremehkanku sebagai tidak layak. Tadi, di depan para direktur perusahaan, dia bahkan tidak mematikan mikrofonnya. Kamu sedang hamil sekarang, kamu perlu istirahat lebih banyak. Ayu dikurung di sebelah, jangan terburu-buru keluar. Setelah sarapan. Tetaplah di kamar dan tunggu aku. Aku ada jamuan dewan. Gu Qian, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan diusir Siu. Kenapa kamu selalu menghancurkan rencanaku? Kalau aku rusak wajahmu, Siu pasti akan membencimu. Kamu lupa sesuatu? Nona Gu Pak Huo bilang, mohon tunggu sebentar, dia akan pulang bersamamu malam ini. Baiklah.
Nona Gu, hati-hati. Tang Xiao, kamu lagi? Astaga. Maaf sekali tadi tanganku terlepas. Dulu saat kamu bersama Huasiu dan kamu menindas aku tahan semuanya. Sekarang menggunakan trik kotor padaku. Kamu selingkuh dari Xiu dan sekarang kau hamil anak haram. Aku cuma lakukan ini atas namanya membereskan rumah tangga. Jangan berani sakiti anakku. Cuman anak haram. Kenapa kamu begitu heboh? Kamu sendiri yang datang padaku. Kakiku sakit sekali. Sakit? Aku juga sakit. Saat kau siram aku dengan asam sulfat, kau seharusnya tahu ini akan terjadi. Putri, aku salah. Kakiku sakit sekali, tolong bantu aku berdiri. Putri. Kau tahu dia seorang model? Dia akan masuk industri hiburan untuk mencari uang bagiku. Beraninya kau melukai kakinya. Lalu aku? Saat dia main-main denganku sebelumnya. Kau di mana? Kau hanya mainanku. Apa hakmu untuk mempertanyakanku? Rian, jangan salahkan Putri. Akulah yang bersalah padanya. Aku hanya ingin membantunya menggugurkan kandungan. Aku tidak menyangka dia tidak bisa melepaskan pria dari malam itu dan menolak menggugurkan bayinya. Apa katamu? Maafkan aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bermaksud menyakiti Putri. Tidur dengan pria semalam dan kau harus mengandung anaknya. Putri, aku akan bertanya sekali lagi. Malam itu, siapa sebenarnya pria itu? Mereka kembar. Aku tidak bisa membiarkan orang gila ini tahu itu milik Pak Rian. Aku tidak tahu. Baik. Masih keras kepala, pergi. Bawakan aku semua pria dari malam itu, semuanya. Katakan padaku siapa pria liar itu malam itu. Apakah dia? Tidak, Tuan Muda, kami semua tahu dia wanita Anda. Mana berani kami menyentuhnya? Atau dia? Hei Tuan Muda Rian, tidak mungkin aku. Aku cuma suka lihat keramaian. Kau tahu itu, aku tidak tertarik pada wanita. Dia? Atau dia? Baiklah. Jika dia tidak mau bicara, siapa dari kalian yang akan maju sendiri? Aku janji aku tidak akan menghukummu. Katakan padaku siapa sebenarnya pria liar itu? Aku tidak akan memberitahumu. Di seluruh Shangjing, kecuali kakakku, siapa yang lebih kaya dan berkuasa dariku? Putri. Sebelum aku kehilangan kesabaran padamu, katakan yang sebenarnya. Apa bagusnya dia? Sampai kau berbuat sejauh ini untuknya. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Dia tidak akan menggangguku. Dia tidak akan mempermalukanku. Dan dia tidak akan pernah membiarkan anak buahnya sendiri menyiksaku. Sepertinya kau masih belum bisa melihat posisimu, seorang mahasiswa miskin sepertimu yang menunggu untuk dipelihara. Dimainkan oleh Kuhamf adalah kehormatanmu. Rian, kekasih kecilmu. Kekasih kecilmu itu benar-benar tahu cara tetap tenang. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan padamu. Apa yang terjadi jika kau melawan keluarga Hua? Putri, karena kau sudah kotor kali ini aku akan biarkan para lelaki mempermainkanmu. Rian, kenapa kau selalu suka main game begini dan melihat orang lain mempermalukanku? Apa itu membuatmu bahagia? Mainan harus tahu tempatnya. Putri, aku sudah memberimu kesempatan. Cari aku dan aku akan melepaskanmu. Pak Kuo, ada masalah. Nona Putri dibawa oleh Tuan Muda kedua dan anak buahnya ke ruang pribadi. Bukankah kusuruh kau mengunci pintu Tuan Muda kedua? Sudah dikunci. Saya tidak tahu siapa yang melepaskannya.
Putri kau terlalu kotor. Tuan Muda Rian nggak mau kamu mending ikut aku aja. Mereka yang pernah dekat sama Mas Rian di Shangjing lumayan laris loh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mengkhianati Tuan Muda Rian, kamu masih hidup berkat Tuan Muda Rian serta kemurahan hatinya. Lepaskan aku. Kamu pikir bisa lari kemana sekarang? Seru banget. Teriakin aku. Putri. Itu kakakku, kamu salah orang lagi. Bodoh amat sih. Kok bisa terus-terusan salah orang? Kakak mau ikut seru-seruan? Idiot ini, dia nggak bisa bedain kembar. Dia suka gonta-ganti pasangan dan hamil. Biarkan dia selingkuh sepuasnya, ya. Hei putri bangsat yang bikin kamu hamil, lari kemana dia? Bukankah kamu dulu cukup tangguh? Kenapa sekarang jadi pengecut? Suruh dia keluar sini. Kakak lagi ngapain? Laki-lakinya sudah datang. Oh, dan kamu mau apa? Apa katamu? Semuanya saya ada urusan keluarga yang harus diurus. Silakan pergi dulu. Hey. Bro. Putri adalah wanitaku. Mulai sekarang, jika ada dari kalian yang berani mengganggunya, kalian berurusan dengan aku, Adrian. Bro, jangan biarkan Putri menipumu. Dia hanya memperlakukanmu seolah kau adalah aku. Dia cuma mau naik status dan masuk ke keluarga Huo. Betul Pak Kuo, mungkin Anda belum tahu. 2 bulan lalu, Putri dibius di sebuah bar. Dia tidur dengan pria tak dikenal dan hamil dengan anak haramnya. Dia mengandung anak haram. Bagaimana mungkin dia layak untuk Anda? Jadi, kaulah yang membiusku malam itu, Tang Xiao Xiao. Dia milikku. Anak yang dikandung Putri adalah milikku. Yang malam itu adalah kau. Bro, Putri adalah pacarku. Setidaknya kau harus menghormati prinsip yang datang pertama. Rian, kita sudah putus. Kita tidak ada hubungan lagi. Rian, kau yang pertama mengkhianatinya. Jadi jangan salahkan dia karena memilih yang lain. Ayo. Nona Tang, kau tampaknya senang menggunakan trik-trik keji. Huaming beri Nona Tang merasakan trik-trik kejinya sendiri. Ya. Pak Huo, aku sungguh tahu aku salah. Tolong, biarkan aku pergi, ya? Lepaskan aku, lepaskan. Adrian, aku akan mengambil Putri kembali cepat atau lambat. Lepaskan aku. Rian, Putri itu manusia, bukan mangsa yang diperebutkan. Dia punya pikirannya sendiri. Jika kau tidak bisa menghormati itu, maka kau tidak akan pernah pantas dicintai. Istirahatlah. Sakit? Soal Rian, aku yang akan mengurusnya Putri. Aku bukan Rian. Jika suatu hari kau ingin pergi, aku juga akan menghormatinya. Aku takkan pergi darimu. Istirahatlah. Pelan-pelan. Ayo, hati-hati. Suruh orang jaga Rian, jangan biarkan dia kabur. Ya. Pak Adrian, Nenek juga ingin Anda membawa Putri pulang. Dia belum siap. Kita tunggu. Ya. Kamu sudah bangun? Ada yang tidak enak badan? Kamu lihat apa? Lomba lukis untuk mahasiswa yang diadakan afiliasi perusahaan. Putri itu juniornya Rian di sekolah, tapi untuk bayar biaya rumah sakit ibunya dia cuti kuliah.
Putri, kamu ingin melanjutkan kuliah? Aku. Aku tahu. Kamu cuti sekolah. Dia cuti sekolah. Kerja banyak tempat untuk cari uang. Jangan khawatir, kondisi ibumu akan kuurus. Kamu tinggal fokus belajar. Tapi tanganku nggak bisa melukis lagi. Kamu mau ngapain? Cantik banget gadis kecil ini. Sayang kalau nggak kita main-main sama dia. Kalau kamu terus begini, aku telepon polisi. Mundur. Lepas, jangan sentuh. Jangan sentuh. Kalau kamu terus begini, aku beneran telepon polisi. Hei, kamu ngapain? Anak sialan, urus urusanmu sendiri. Gimana kalau aku nggak? Kamu cari masalah. Dia selamatkan aku. Aku nggak bisa biarin dia terluka. Makanya aku kena pukul. Terus apa yang terjadi? Setelah itu, Tulang tangan gadis itu hancur parah. Dia tidak akan pernah bisa angkat barang berat lagi. Dok, dia masih bisa melukis? Melukis juga sama. Tanganmu tidak akan pernah bisa lagi memegang benda dalam waktu lama. Kamu pasti sudah sangat menderita. Cukup. Putri, aku akan bertanggung jawab padamu. Maukah kamu jadi pacarku? Kak, ini kecelakaan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini ada hubungannya dengan aku. Putri, aku suka kamu. Jadi, kalian berdua akhirnya bersama setelah itu? Semua orang bilang bahwa bersama Rian adalah berkah besar bagiku. Tapi hanya aku yang tahu apa yang aku hilangkan. Cobalah. Kalau kamu benar-benar tidak bisa melukis lagi, maka berobatlah. Teknologi medis sudah sangat maju sekarang, pasti bisa disembuhkan. Adrian, kenapa kamu begitu baik padaku? Apa ada sesuatu padaku yang bisa kamu manfaatkan? Aku seorang pengusaha. Saat aku berinvestasi, tentu aku mengharapkan imbal hasil. Aku harap kamu bisa menjadi desainer yang luar biasa. Setelah kamu selesai kuliah, bantu perusahaan dengan bisnis terkait. Apa kamu tidak takut investasinya gagal? Apakah penilaianku pernah salah? Urusan bisnis selesai. Ayo kita bicarakan hal lain. Apa? Putri, aku 28 tahun ini. Waktu itu di hotel itu pertama kaliku. Baik, aku ngerti. Udah, jangan dibahas. Putri nggak mau tanggung jawab sama aku. Aku juga nggak maksa. Hanya saja aku kehilangan pertama kaliku, dan mulai sekarang aku tidak akan pernah mencintai gadis lain. Kamu mau aku bertanggung jawab bagaimana? Putri nggak akan begitu tega sampai meninggalkanku, kan? Aku yang rugi. Aku bilang aku bisa bertanggung jawab. Dan aku tidak memaksamu untuk bertanggung jawab padaku. Siapa suruh aku jadi tidak disukai? Ya udah, aku ngerti. Aku juga akan bertanggung jawab padamu. Dokter, bagaimana keadaan ibuku?
Kondisi ibumu cukup stabil. Setelah donor ginjal tiba, kita bisa jadwalkan operasi. Bagus, biaya operasi sudah dibayar. Waktu operasinya akan diatur oleh asistenku dengan Anda. Baik. Bagus sekali. Nanti aku cari perawat untuk merawat ibumu. Kamu fokus saja pada belajarmu. Terima kasih. Adrian, Jadi bukankah seharusnya aku mendapatkan semacam hadiah? kamu mau hadiah apa? Kian-kian bisa memuaskan aku? Kamu curang. Urusan sekolah sudah diatur semua. Kamu bisa masuk kelas besok. Sungguh, cepat sekali. Aku akan merindukanmu, Adrian. Hei, Hei, Ayan. gimana sekolah hari ini? seru banget, banyak teman baru. Bener. Aku cuma sedikit kangen kamu. Aku juga kangen kamu. Terus bisa jemput aku sore ini? Sepertinya aku tidak bisa lepas sore ini. Aku masih ada rapat. Gak apa-apa. Kamu selesaikan urusanmu saja. Aku bisa pulang sendiri. Baiklah, fokus belajar ya. Pak Presiden mau kemana? Masih ada rapat jam 6 malam ini. Batalkan rapatnya. Aku mau jemput istriku pulang. Itu mobil Adrian. Aku tidak akan kembali dengan kalian. Bye-bye. Bye-bye. Bukannya kamu bilang masih ada rapat, kenapa kamu diam-diam kesini sendiri? Putri naik mobil dulu. Kamu bahkan tidak mengirimiku pesan. Karena aku ingin mengejutkanmu. Kamu menghindar dari apa? Kamu malu? Ada yang terasa aneh. Hei teman. Aku mau tanya, Putri udah keluar belum? Pacarnya sudah menjemputnya. Dia bukan Ayan. Kita harus bagaimana? Hwasyu itu orang gila. Ayan, kamu terlalu cepat, aku agak mual. Ayan bisa turunkan kacanya sedikit? Anginnya terlalu kencang. Kamu bisa masuk angin kalau dibuka. Tahan sebentar lagi. Kita hampir sampai. Kian, kenapa dia tidak menjawab? Tenang, jangan sampai Hwasyu menyadari ada yang salah. Makasih, Ayan.
Pak Huo. Tuan muda kedua memanfaatkan saat orang-orang kita lengah dan membawa kabur mobil Anda. Dia pergi ke sekolah nona itu. Aku sudah tahu. Dia menyamar sebagai aku dan menjemput Kian-Kian. Aku ingin kamu segera lacak lokasi mobil itu dan laporkan padaku. Ya. Kian-Kian, tunggu aku. Mobil Tuan muda Rian sudah naik ke jalan tol menuju ke pinggiran kota. Begitu. Suruh para pengawal mengikuti dan lacak mereka lewat CCTV. Aku akan segera ke sana. Baik. Rian, kita mau kemana? Aku punya villa di pinggiran kota. Aku akan membawamu ke sana. Rian, perutku tiba-tiba terasa agak tidak nyaman. Bisa kau antar aku ke rumah sakit saja? Kau baik-baik saja tadi, ada apa? Aku. Putri, kenapa kau gemetar? Jadi Putri mengenali aku. Kau benar-benar nakal. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Aku ingin melihat apa yang akan kakakku pilih lakukan. Tidak. Putri, aku tidak ingin sampai begini. Tapi siapa yang menyuruhmu mengkhianatiku? Bicara. Tuan muda pergi ke villa pinggiran Pak Adrian, para pemegang saham. Tiba-tiba ribut, minta bertemu dengan Anda. Para bajingan tua itu, katakan pada mereka aku tidak keberatan membiarkan mereka pensiun dan menikmati hari tua. Biarkan mereka dengan hati-hati mempertimbangkan pilihan mereka. Ya, juga Pak Adrian. Kejadian saat Nyonya diganggu preman dulu semua diatur oleh Tuan muda. Semua untuk pura-pura jadi pahlawan dan menjadikan Nyonya pacarnya. Rian, kamu benar-benar keterlaluan. Putri. Putri? Adrian. Putri. Kamu salah orang lagi. Katakan padaku bagaimana aku harus menghukummu. Kurung kau, gimana? Rian, jangan begitu. Ini yang kau suka kan? Bukankah kau suka selingkuh? Selagi kau bersamaku, kau selingkuh dengan kakakku. Sekarang kau mau jadi iparku. Kakak iparmu menidurimu. Kau juga menikmatinya, kan? Aku tidak melakukannya. Kenapa tiba-tiba kau bisa kenal aku? Dulu, kau kan nggak bisa bedain kami. Dulu, bukankah kau selalu salah sangka dia sama aku? Kenapa kali ini kau mengenali aku? Kenapa? Kenapa? Kenapa bilang? Apa yang membuatku lebih buruk darinya? Karena dia takkan bersikap padaku seperti kau. Dia akan lindungiku dengan hati-hati dan merawatku dengan baik.
Meski dia berwajah dingin, dia tetap peduli perasaanku. Yang paling penting, dia menghargai pikiranku. Tak seperti kau. Mengikatku di sini. Jangan anggap dirimu terlalu hebat. Adrian baik padamu itu karena anak di perutmu. Kalau enggak, menurutmu dia akan peduli dengan pelacur sepertimu yang sudah dengan semua orang? Maksudmu apa? Dengan kemampuan kakakku, dia seharusnya sudah lama tahu kalau kamu kubawa ke sini. Tapi sudah lama dia masih belum datang. Dia tidak datang. Dia tidak akan datang. Apa yang kakakku tersayang tidak pernah katakan padamu, kan? Keluarga Huo kami dikutuk oleh leluhur kami. Dari generasi ke generasi, keturunan langka. Kalau bukan karena kamu tidak sengaja hamil anaknya, apa kira-kira dia sungguh akan bertanggung jawab atas malam itu? Katakan. Kalau anak ini tidak ada, coba tebak, apa dia masih mau kamu? Kumohon jangan sakiti anak ini, bagaimana? Kumohon. Cuman main-main satu malam. Apa dia sepadan dengan semua keributan ini? Malam itu yang seharusnya bersamamu adalah aku. Dia merebut wanitaku. Putri. Lihat, aku dan kakakku mirip sekali. Apa yang bisa diberikan kakakku padamu, aku juga bisa memberikannya. Dulu kamu suka banget sama aku, kan? Jangan ngambek padaku. Gimana? Rian. Tanganku sakit banget. Bisa lepaskan aku? Oke. Tendang pintunya. Kak, tanganku sakit sekali, bisa ditiupin? Kalau dari tadi kamu patuh, kamu nggak akan menderita seperti ini. Anak sialan, berani-beraninya kamu mau menyergapku. Hentikan sekarang. Ayan sebentar lagi datang, dia nggak akan membiarkanmu lolos. Ayan. Kakakku tidak peduli padamu sama sekali. Dia nggak datang, dia sudah meninggalkanmu. Buka matamu, lihat jelas siapa yang di atasmu sekarang. Saat kakakku memilikimu, kamu yang menyerahkan diri padanya. Tapi saat aku menginginkanmu, kamu main suci-sucian sama aku. Begitu ya? Aku paling suka akting suci ini. Ayolah, terus pura-pura. Putri. Maaf aku terlambat. Kak, kau di sini, cuma wanita. Dan kau begitu peduli? Jaga pikiran kotormu, dia sekarang iparmu. Adrian, kau mau membodohi siapa? Kau baik padanya. Bukankah itu hanya karena dia mengandung pewaris keluarga Huo? Berapa lama kalian saling kenal? Orang sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta wanita seperti dia? Dia hanya wanita yang genit dan tidak setia. Dia dulu datang ke bar mencariku, hanya untuk memohon agar aku tidur dengannya. Rian, jaga mulutmu. Kenapa kau marah? Kakakku sayang, dia memang tidak pernah bisa membedakan kita. Itu sebabnya dia akhirnya terjebak di antara kita berdua dan masuk ke mobilku. Kamu lagi ngapain? Tidak. Karena dia tak bisa membedakan kita. Kalau begitu, akan kugores wajahmu. Lumpuhkan satu kakinya. Mulai sekarang, tinggallah di negara D. Tanpa izinku. Kamu tidak boleh kembali ke Shangjing. Kakak, aku adikmu.
Ini yang kau hutang pada Putri. Ayan, aku lelah. Ayo pulang. Baik. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Nyonya Huo hanya sementara mengalami syok. Istirahat beberapa hari lagi, dia akan baik-baik saja. Namun, kondisi Nyonya Huo lemah sehingga mempengaruhi stabilitas janin. Dia perlu lebih merawat kesehatannya, agar terhindar dari risiko berlebihan saat melahirkan nanti. Begitu. Terima kasih, dokter. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Nenek, kenapa kamu di sini? Ada apa? Aku datang untuk melihat istri cucuku. Apa aku harus lapor dulu padamu? Dia masih istirahat. Kamu berdiri di situ seperti patung. Ikut aku. Kamu selalu tahu batasmu. Kok bisa kau dapat masalah sebesar itu dengan pacar adikmu? Dia mengandung anak adikmu. Dia mengandung anak saya. Apa katamu? Yan, Aku di sini. aku takut setengah mati. Aku tahu, kamu hebat. Sudah. Berhenti menangis. Tuan Muda, pesawat sudah siap. Sudah waktunya Tuan berangkat. Ayo. Nenek. Nenek. Wajahku. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Pergilah ke luar negeri dan tenangkan diri. Jangan seperti dulu lagi. Waktunya pergi. Anak nakal. Jiang Qian hamil. Dia juga ketakutan. Kamu tidak tahu cara mengendalikan diri. Ayu keterlaluan kali ini. Kamu sudah menderita. Ini pusaka keluarga kami. Anggap saja hadiah untukmu. Tapi ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Jika kamu tidak menerimanya, berarti kamu tidak ingin menjadi cucu menantu keluarga Huo. Ambillah, ini tanda kasih nenek. Terima kasih, Nyonya Tua. Masih panggil aku Nyonya Tua? Nenek. Hei. Anak baik, setelah kamu keluar dari rumah sakit, nanti tinggallah di rumah keluarga Huo. Para pelayan akan merawatmu, jadi kami bisa lebih tenang. Selamat datang, Nyonya Tua. Istri Presiden Huo pulang ke rumah. Ayo Nyonya Huo, Saya belum setuju menjadi istrimu. kau mengambil pusaka keluarga Huo. Mau kabur? Tidak mungkin. Ayo. Nyonya. Ini Bibi yang pengurus rumah. Dia akan mengantarmu ke kamarmu sebentar lagi. Baiklah. Nyonya, ini kamar yang Tuan Muda siapkan untuk Anda. Kalau butuh apa-apa, bilang saja sama saya.
Terima kasih Bibi Yang, sudah repot. Tidak merepotkan. Ini sebenarnya pertama kalinya tuan muda membawa wanita ke rumah. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Istirahat dulu, Nyonya. Rasanya seperti mimpi. Ini sarang burung yang saya minta dapur buatkan untuk Anda. Kamu harus jaga diri. Kamu terlalu kurus. Kamu perlu gizi lebih supaya nanti tidak menderita. Nanti pergi ke ruang kerja dan bawakan buah untuk Ayan. Aku tahu kamu dan Ayan bertemu secara kebetulan. Tapi perasaan pasti tumbuh semakin dalam seiring waktu. Betul? Mengerti, Nenek. Bukankah ini stempel tanda tanganku? Lalu siapa dua orang di lukisan ini? Makan. Buat apa kamu makan? Orang tuamu sudah tidak mau kamu lagi dan kamu masih mau numpang makan padaku. Dick, aku akan tinggal di sini bersamamu. Dick? Dick. Aku akan kembali mencarimu. Mungkin kalau adik kecil itu adalah Ayan? Aku tahu aku sangat tampan. Nyonya Huo saatnya sadar. Lukisan ini... Aku hampir lupa. Saat aku berusia 13 tahun, aku diculik oleh musuh keluarga Huo jauh ke dalam pegunungan. Dia sangat kecil. Namun dia seolah memiliki kekuatan tak terbatas. Lukisan ini diberikan olehnya padaku saat itu. Dick, ibu akan tinggal di sini bersamamu. Ku ingin kembali mencarimu. Kemudian anak buah ayahku menemukanku. Dan aku pulang. Sayangnya aku bahkan tidak tahu namanya. Kemudian aku juga mengirim orang untuk mencarinya. Tapi tidak ada jejak sama sekali. Terkadang aku bahkan bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi selama penculikan.
Gadis ini bisa dianggap cinta pertamamu. Cinta pertama. Ya. Nyonya Hua sangat murah hati. Kamu tidak cemburu, kan? Aku akan memberitahumu rahasia. Lukisan ini digambar olehku. Bukankah hal favorit Putri adalah menyentuh di sini? Kau. Jangan khawatir, istirahatlah. Jangan khawatir, Tante akan baik-baik saja. Dokter, Operasinya berjalan lancar, pulihkan diri dengan baik setelah operasi. terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Mama, kamu sudah sadar. Putri, kamu sudah bekerja keras. Tidak kok Mama. Yang penting Mama baik-baik saja. Nenek mau menggendongmu. Nenek. Biarkan suster yang membawa bayi. Urus-urusanmu sendiri, aku tanya kapan kamu akan menikahi Putri. Nenek, jangan khawatir. Nenek. Kami berencana menunggu sampai Putri lulus dulu sebelum menikah. Masa saya tidak khawatir kalau kamu tidak cepat istri cucuku? Gimana kalau ada yang merebutnya? Nenek, tidak bisa doakan aku yang baik? Bersyukurlah dengan temperamenmu tidak ada yang mau padamu kecuali Putri. Pak, kamu sudah bekerja keras. Jadi gimana kamu mau mengganti aku? Ganti? Kamu lagi apa? Aku mau lihat bayi. Putri sudah lulus, kapan kamu mau melamar? Nenek jangan khawatir, tahun ini aku pasti membawa calon istriku pulang. Malah. Cincin yang sudah 2 tahun disimpan dan belum juga diberikan, aku malu lihat kamu. Nenek. Terima kasih semua sudah datang ke wisudaku. Putri, selamat wisuda. Makasih Adrian. Putri, ayo foto. Oke, aku pergi foto dulu. Putri. Kak, apa yang mau kamu bilang hari ini? Aku tahu ayah akan melamar ibu. Benarkah? Beneran? Sayang ayah mengabaikan kita, Mami akan diam-diam ajak kamu ke taman hiburan. Kita nggak bilang dia ya. Oke.
Putri, ayo menikah. Siap. 3, 2, 1.